Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. So, ketemu lagi dengan gue Jo Arenji Motorsport di YouTube channel kesayangan kita pastinya Arenji TV. Kali ini gue lagi ada di Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD. Wah, emang Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD itu paling oke, paling komplit untuk kita review motor-motor ganteng. Dan di belakang gue ada motor-motor keren. Ya, pastinya Arenji Motorsport kita reviewnya motor super sport. Dan kayaknya nggak ada bosan-bosannya kalau kita bahas sebuah motor sport. Jadi kayaknya banyak hal-hal baru yang bisa kita kupas. Nah, dari beberapa motor sport yang ada di belakang gua ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu motor yang boleh dibilang super beda dibanding yang lain. Ayo, apa coba? Gue tungguin nih. Motor 1000 cc. Iya, itu beda. Tapi ada satu motor yang super beda. Motornya ada di samping ZX10R. Ini adalah ZX636. Versi terbaru alias model year 2021 yang merupakan salah satu unit perdana dengan livery 2021 yang ada di Indonesia. Dan kita bakal review kupas tuntas setelah ini. Pokoknya check this out. Nah, jadi salah satu motor yang boleh dibilang tersembunyi, satu motor yang beda ada persis di belakang gua. Ya, di belakang gua ada 3 motor Ninja. Siapa yang nggak tahu Ninja? Anak motor pasti tahu Ninja. Nah, spesifik kita bahas untuk satu motor ini. Jadi kalau kita telah lebih lanjut, sebenarnya sebuah motor ZX6R yang paling terkenal di 2011. 2011-2012, kemudian di 2013 Kawasaki mengeluarkan versi facelift-nya yang kebetulan bentuknya mirip-mirip sama yang ada di sebelah kanan gua. Versinya lebih sporty, lebih tajam-tajam, dan sudah dilengkapi dengan KTRC. Akhirnya di 2018 dikeluarkanlah all new ZX636 model year 2018. Waktu itu pertama kali diperkenalkan di Las Vegas, masuk ke Indonesia juga tahun 2018. Warnanya KRT Edition, hijau, hitam, dan ada abu-abu. Tahun 2019 ZX636 tersebut berubah livery lagi menjadi honeycomb, dan di tahun 2021 ini adalah livery terbaru dari sebuah Kawasaki ZX6R dan merupakan salah satu unit perdana yang masuk di Indonesia. Jadi kayaknya ini bakal jadi kesempatan yang sangat oke untuk kita review motor ini sebagai salah satu super sport 600 cc yang pastinya paling favorit. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, ZX6R model year 2021 ini sebenarnya secara garis besar desain masih mirip dengan model year 2018. Dan kalau kita lihat lampu depannya sporty, bentuknya runcing-runcing, ya motor sport bike. Di depannya ada air intake yang pasti ketika kita berakselerasi untuk mendinginkan mesin. Dan kalau kita lihat standar motor ini sebenarnya secara spesifikasi sudah sangat oke. Ban depan belakang sudah disupport dengan ban Bridgestone Battlex S22. Jadi kalau kita pencet, ini kayaknya lumayan semi soft kompon. Jadi buat teman-teman yang baru beli motor ini baru, kalian pengen ke sirkuit, kalian nggak perlu ganti ban. Harusnya ban seperti ini Battlex S22 bisa kalian pakai untuk sirkuit langsung nih, ataupun dipakai secara daily. Nah, kalau kita lihat lagi dari sistem suspensi depan alias shock depan ini sudah menggunakan Showa. Ini 41 mm. Shock belakangnya monoshock adjustable, bisa kalian setting. Jadi ketika kalian mau ke sirkuit, kalian bisa setting sesuai kebutuhan, mau kalian kerasin atau kalian bikin rebound dan kompresinya lebih main. Dari sistem pengereman juga sudah sangat oke. Kalipernya sudah Nissin 4 piston, ini kiri kanan, berarti total depan 8 piston, yang belakangnya 1 piston. Disknya sudah 310 mm yang di depan kiri kanan, sedangkan yang belakang 210 mm. Dan kalau kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan dapur pacu alias mesin, jadi mesinnya masih sama dengan edisi model 2018. Jadi mesinnya adalah 636 cc, 4 silinder segaris DOHC, mengeluarkan tenaga sebesar 127,3 HP. Jadi generasi sebelumnya mengeluarkan tenaga 129,3 HP. Terjadi penurunan sekitar 2 HP karena apa? Karena motor ini sudah didevelop sedemikian rupa sehingga emisi gas buangnya sudah mencapai Euro 4. Biasa penyesuaian Euro atau menaikkan Euro berdampak dengan pengurangan dari power output dari sebuah kendaraan. Terbukti dari generasi sebelumnya 129,3 menjadi 127,3 mengejar emisi Euro 4 tersebut. Tapi secara garis besar masih tetap boleh dibilang unggul dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain di kelas 600 cc, yang pastinya bisa menjadi pertimbangan. Dari segi tangki, dari segi buntut, lampu sudah LED, knalpot juga bentuknya oke, tapi gue yakin teman-teman pasti mengganti dengan knalpot aftermarket.
Dan dari tampilan speedometer akan kita bahas setelah ini. Pokoknya stay tune. Nah, jadi ini adalah anak kunci dari Kawasaki ZX-6R model 2021. Sudah immobilizer, tapi sayangnya masih sama seperti kunci Kawasaki model lain pada umumnya. Nah, ini ZX636 2013, sama persis nggak ada beda. Nah, padahal harusnya untuk motor sekelas Kawasaki mereka ganti kunci seperti Kawasaki ZX-10R. Nah, ini ZX-10R kepalanya sama, cuman bentuk ininya sudah wave key, jadi nggak gampang patah, harusnya lebih tebal. Karena kekurangan kunci Kawasaki biasanya terlalu tipis, sehingga ketika kita nyalakan stop kontak ataupun kita buka tutup bensin biasa gampang pengok. Tapi sudah immobilizer sih. Ya, kita lanjut, kita lihat speedometernya. Nah, jadi ini bentuk speedometer dari ZX-6R 2021. Secara garis besar sama dengan yang model 2018. Ada perubahan dibandingkan dengan ZX636 2013. Nah, bentuknya lebih fresh, lebih segar. Walaupun desainnya agak-agak mirip dengan speedometer dari Kawasaki Ninja 2.5 keluaran tahun 2018. Cuman bedanya motornya sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur. Contohnya sudah dilengkapi dengan KTRC, teman-teman bisa lihat, dan juga ada power mode. Nah, jadi kalau kita lihat, nah KTRC-nya bisa kita setting 1, 2, 3 ataupun off. Nah, 1 dan 2 untuk performa output yang lebih maksimum, sedangkan 3 boleh dibilang ini kayak apa ya, rain mode lah, mode hujan, jadi akselerasi motor nggak terlalu liar. Sedangkan power bisa kita setting F atau L. Ya, kalau L itu low, artinya 80% dari tenaga yang dikeluarkan. Dan motor ini sudah dilengkapi dengan KIBS, atau bahasa normalnya adalah KIBS adalah ABS. Jadi motornya sudah dilengkapi dengan ABS, teman-teman bisa lihat. Di sini ada indikator RPM ataupun tachometer, di speedometer, di sini jarak tempuh. Dan motor ini sudah dilengkapi dengan quick shift, auto up, auto down-nya belum. Jadi masih kalah sama ZX25R. Jadi motor ini sudah dilengkapi dengan quick shift. Jadi buat teman-teman yang pakai motornya untuk berakselerasi, kalian tidak perlu narik kopling. Tapi sayangnya turun giginya masih harus menarik pedal pling. Nah, kurang lebih ini tampilannya. Jadi simple, informatif, dan tetap oke lah istilahnya, walaupun tidak seperti ZX10R yang sudah full digital dan ada logo Rivermark seperti Kawasaki H2. Ini belum ada, cuman secara garis besar masih oke lah ya. Lanjut. Nah, dengan masuknya ZX6R atau 636 model year 2021 ini pastinya bikin kelas super sport 600cc yang memang kelas paling favorit buat anak moge, anak super sport, pastinya lebih berwarna nih. Jadi makin seru karena pilihannya semakin banyak. Ada ZX636, ada ZX6R, ada Yamaha R6, ada CBR 600, dan ada satu Suzuki GSX 600. Nah, dan kayaknya bakal seru kalau sebelum kita penutupan, kita mungkin kan kameramen ada dua nih. Coba salah satu kesini. Aldi. Nah, jadi ini Aldi yang biasanya di balik layar. Kalau biasa kan Hazel nongol. Kalau Aldi, kalau di depan layar lama-lama suka pipis di celana. Oh ya, gitu. Nah, gitu juga ya. Di, kalau kita ngomong singkat tadi kan kita sempat bahas 600cc, dan Aldi biasanya di belakang layar dan selalu nemenin nih ketika kita review apapun. Lagi-lagi motor 600cc ada varian baru, produk baru, pastinya lebih keren, lebih berwarna nih. Iya, betul. Aldi sendiri ngejagoin yang mana, Di? Atau yang paling di apa ya? Didolakan deh. Kalau idolakan pasti R6 Om. Tetap R6. Tetap R6. Kenapa, Di? Soalnya di sana kan ganteng juga. Semuanya lancip-lancip Om, dari stop lamp depan. Di ke kamera, Di. Lu biasa nyorotin. Desainnya lancip, runcing-runcing, iya, sporty bener, ya. Bener. Walaupun dipakainya agak pegel, semua teman-teman pasti udah pada tahu. Jadi oke ya. Toh kita pakainya nggak setiap hari. Iya, paling Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu doang. Nah, pendapat Aldi mengenai 636 apa nih? Kalau ini lebih ganteng lagi Om daripada R6. Nah, kita kenapa nggak pilih ini? Soalnya harganya Om, harganya nggak cocok di kantong kita. Iya benar. Jadi masalah harga motornya memang paling mahal. Paling mahal bukan karena dari ATPM yang mengeluarkan dengan harga termahal, bukan, karena tahunnya juga paling baru. 2021, ini 2016, 2014, 2012. Gitu. Jadi itu lebih mahal gara-gara tahunnya. Oke, sebelum closing ada lagi yang mau ditambahin? Ada yang kurang Om. Ada yang kurang. Kayaknya kita harus dengerin semua knalpot. Betul. Jadi sebelum kita closing, mungkin teman-teman penasaran sih gimana sih karakter suara dari motor-motor 600cc yang ada di belakang kita. Kebetulan
Ini motor semua sama 4 silinder segaris, jadi harusnya karakter suaranya nggak beda jauh. Cuman kan kita lihat ada yang knalpotnya undertail, ada yang knalpotnya ngolong, ada yang knalpotnya panjang, ada knalpot original. Kita coba geber knalpotnya. Kita mulai dari yang paling ujung, coba ya. Nah, karena itu request Aldi, coba Aldi yang nyalain motornya. Oke, siap Om. Jadi ini 600 CBR 600, 4 silinder segaris juga sih. Knalpotnya undertail. Knalpotnya apa ini nih? M4. Coba kita geber nih. Mantap. Oke. M4 CBR 600. Kita pindah ke ini dia motor jagoannya semua anak-anak motor. Ayo di, lagi di. Ini knalpotnya apa? SC Project Om. SC Project. Aduh, ini udah pasti Kaleng. suaranya bukan kaleng-kaleng. Biar langsam dulu di. Kalau nggak digas nggak rusuh ya. Belum pas digas, boleh coba di. Karena dia belum terlalu panas kayaknya. SC Project CR2 memang gak ada lawan. Banget Om. Iya. Oke, selanjutnya 636 edisi 2013 ya. Coba kita dengar. Ayo di, nyalain nih. Knalpotnya akrab pastinya. Feeling gue ini paling adem di. Oh, boleh digas-gas dikit nih. Walaupun sudah digeber masih sopan. Sopan banget Om. Masih sopan. Adem. Dan yang terakhir, nah ini brand new. Jadi knalpotnya knalpot original. Ayo di, terakhir. Ini pasti adem banget Om. Coba ya. Ya begitulah suara knalpot original. Secara garis besar karena mereka 4 silinder segaris, konfigurasi mesinnya secara garis besar sih hampir sama. Cuman kalau kita lihat R6 kayaknya suara apa ya? Kayak langsamnya agak beda ya, kayak Bener lebih kayak lebih ada tawonnya gitu loh kalau kita bilang ya. Sedangkan yang lain suaranya agak-agak mirip. Tinggal teman-teman lebih senang sama suara yang mana. Dan kalau untuk suara yang lebih kencang kan kalian bisa ganti dengan knalpot aftermarket yang sesuai dengan selera kalian masing-masing. Tapi ingat, jangan terlalu bising karena razia polisi lagi lumayan gencar. tertangkap loh. Iya, kurang lebih itu aja. Nah, kurang lebih itu aja. Di, kita closing. Kurang lebih itu aja liputan kita kali ini yang spesifik membahas Kawasaki ZX-6R livery 2021 yang merupakan salah satu unit pertama, ingat, pertama yang ada di Indonesia yang bakal meramaikan kiprah dari persaingan motor 600 cc. Gitu kurang lebih itu aja. Di, boleh closing di? Dengan gue Aldi di sini dan Juaranya Motorsport. di Motorsport. Jangan lupa apa? Subscribe, like, and comment RNG TV. Dan follow Instagram. RNG TV. RNG Motorsport. Nggak usah dikat. Ternyata beda. Depannya beda ya. Di balik kamera sama di setelah kamera ya. Kurang lebih itu aja. Thank you Aldi. Yo, thank you Om. Mau nongol di video besok-besok. Aldi yang bawa acara. Waduh. Thank you Azal yang sudah megang kamera. Thank you juga Bang Sapril yang dari tadi geser-geser motor. Sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Ntar lu ada mobil lewat. Mesinnya 636, jadi sebagian teman-teman kita menyebut ini adalah Kawasaki ZX 636. Udah ya. 636 Indonesia. Oke. Pada 2018 dikeluarkanlah motor ini.